Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun di Jabar. Pada kesempatan kali ini, saya Auni Busana Putri dari SMA Negeri 7, Kota Bogor, sebagai peserta seleksi Duta Hukum Hak Asasi Manusia Jawa Barat 2024 akan mengisi waktu Anda selama 5 menit ke depan untuk memberitakan mengenai antisipasi budaya anti korupsi. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui nih, apa sih itu korupsi? Nah, korupsi ini berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, bahkan menyogok. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dikatakan bahwa koruptor adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau juga suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Bahkan, Transparansi Internasional pun mengatakan hal yang serupa. Jadi dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan busuk dengan tujuan memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik. Pada umumnya, korupsi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, tetapi Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian juga pendapat dari Donald Creasy yang mengatakan bahwa korupsi disebabkan oleh tekanan yang berasal dari internal akibat kebutuhan yang mendesak dan serakah untuk memperkaya diri. Kemudian ada kesempatan karena kurangnya sistem pengawasan, juga pembenaran karena pelaku selalu punya rasionalisasi untuk menepiskan rasa bersalahnya. Kemudian juga dikemukakan melalui teori GON milik Jack Boulogne, yaitu create, keserakahan, opportunities, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Kemudian ada dampak dari korupsi itu sendiri. Menurut para ahli, 4 dampak utama dari korupsi yaitu memperburuk kesenjangan pendapatan, kemiskinan, mengurangi tingkat investasi, mengurangi demokratisasi dan sistem perwakilan yang lemah, dan 4, merusak struktur pemerintahan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. Sedangkan menurut United Nations Convention Against Corruption maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, korupsi merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan, merusak proses demokrasi, pelanggaran HAM, juga menyebabkan kejahatan lain berkembang. Nah, kemudian ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang merupakan aspek karakter, moral, dan berkonotasi atribut positif yang melandasi keimanan seseorang dan berbudi luhur, seperti integritas, kejujuran, dan keterus-terangan pada perilaku dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan. Adapun nilai integritas yang merupakan sifat dan keadaan yang menunjukkan keselarasan yang utuh antara pola pikir dari hati yang luhur sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Selanjutnya ada akuntabilitas yang merupakan bentuk kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi yang mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Nah, untuk poin selanjutnya yakni mengenai dasar hukum pemberantasan korupsi yang terbagi menjadi sebelum dan setelah reformasi yang tercantum dalam layar berikut ini. Hal ini membuktikan bahwa besarnya perhatian pemerintah terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga didapatkan jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, penggelapan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Dan sampailah pada pembahasan yang terakhir, yakni mengenai strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa hukuman atau sanksi yang tujuannya agar pelaku merasa jera. Yang kedua ada pencegahan yang dilakukan dengan cara perbaikan sistem. Dan yang terakhir yakni pendidikan atau edukasi yang dilakukan dengan membangun integritas, juga membangun karakter agar orang tidak kepikiran untuk melakukan korupsi.
Salah satunya dengan mengikuti seleksi Duta Hukum HAM Jawa Barat. Tak terasa 5 menit telah kita lalui bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.